Sudah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ibu yang mulia dan dari sekalian yang insyaallah bisa dirahmati dikasihi diridai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur atas rahmat Allah, hidayahnya, maunah. Kembali kita dipertemukan bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita melalui silaturahim cawisan rutin ini ilmu yang manfaat, iman yang mantap dan istiqomah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Kita lanjutkan bahasan fikih kita. Kemarin sudah masuk bab rukun salat ya. Baru kita bahas berapa rukun salat? Dua dari 17 rukun salat. Sudah kita bahas masalah jumlah hitungannya, ada yang bilang 13, ada yang 14, ada yang 17. Itu hanya masalah teknis penghitungan, tapi intinya isinya sama ya, baik yang 13 atau yang nyebut 14 atau yang nyebut 17, isinya sama saja, hanya masalah hitungan. Ada yang sikok dihitung jadi 2, ada yang 2 itu jadi 1. Yang pertama kemarin nih niat ya, niat. Dan niat itu wajib ada berapa? Dalam niat harus ada 3 kalau sholatnya dewean. Qasdu, ta'arrud, ta'yin. Kalau berjamaah tambah 1 lagi, yaitu berniat jadi makmum. Niat jadi makmum itu wajib. Kalau makmum tak berniat jadi makmum, maka sholatnya tidak sah, sholatnya batal ya. Qasdu, ta'arrud, ta'yin. Pada prakteknya qasdu, ta'arrud, ta'yin itu ya dimasukkan di dalam hati ya, diungkapkan di dalam hati ketika takbiratul ihram. Itu namanya muqaranah. Jadi muqaranah itu menyertakan niat dengan takbir. Di tangan kita ngangkat, lisan kita mengucap takbir, hati kita berniat. Itulah namanya muqaranah ya. Allahu akbar. Nah, selama mengucapkan Allah itu hati kita berniat. Yang 4 tadi qasdu, ta'arrud, ta'yin jadi makmum kalau dewean. Kalau berjamaah, kalau dewean ya buang yang jadi makmum ya. Qasdu, ta'arrud, ta'yin ini wajib ada. Wajib ada. Banyak yang tidak paham ini karena memang tidak diuraikan secara khusus di kitab tuntunan sholat. Dan memang ibadah itu tidak cukup belajar dari kitab, tidak cukup belajar dari buku, wajib berguru, wajib guru. Dan dari guru lah kita tahu penjelasan yang lebih luas, yang lebih jelas ya, yang lebih rinci dari yang dimaksud yang tertulis dalam kitab. Makanya ini dijaga hikmahnya kenapa Allah tidak hanya menurunkan kitab suci. Ada 104 buah kitab suci ya, 100 berupa suhuf, 4 berupa kitab. Kitab itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tidak hanya menurunkan kitab, tapi juga menurunkan yang menafsirkan kitab itu, yang mensyarah kitab itu, yaitu para Nabi dan Rasul yang berjumlah 124.000 orang Nabi. Dari sekian itu yang menjadi Rasul 313. Ada yang bilang 314, ada yang bilang 315. Ada 3 perbedaan pendapat tentang jumlahnya. Tapi 300 itu sepakat. Nah, yang 13, 14, 15. Yang 25 yang wajib diketahui. Jadi Rasul sebanyak itu, Nabi sebanyak itu, tugasnya menjelaskan ayat-ayat Allah tadi. Jadi tidak cukup cuma baca buku, tidak cukup cuma baca kitab. Kecuali kita sudah punya basic ya, memang sudah punya basic dasar baca kitab. Ketika baca kitab itu kan cuma ngulang-ngulang sebenarnya, atau menambah wawasan ya, tapi basic sudah ada. Kalau tidak ada basic dasar sama sekali, tidak pernah berguru sama sekali, coba baca kitab, itu bisa salah. Maka orang yang belajar tanpa guru, gurunya setan, pemahamannya bisa menyimpang. Karena yang basic itu kan dua, ada malaikat, ada setan. Kalau benar malaikat, kalau salah setan. Dan kita yang tidak punya basic itu tidak punya standar
untuk mendengarkan, untuk nyalakan. Sama seperti kita seorang guru. Nak nyalakan jawaban murid itu kan harus punya standar. Tahu beda antara salah dan benar. Kalau udah kasih standar, akhirnya terbalik. Yang benar jadi salah, salah jadi benar. Ya. Jadi balik ke masalah niat tadi, 4 yang wajib kalau berjamaah. Qasdu, ta'arrud, ta'yin. Plus niat jadi makmum. Clear masalah itu ya? Nah, jadi niat dalam hati. Nak baca usolli naidah itu tidak jadi masalah. Salat tetap sah tambah baca usolli. Yang penting niat dalam hati. Nah, niat dalam hati isinya bukan cuma niat secara ngambang, niat apa itu? Maka isinya 3 tadi. Qasdu, ta'arrud, ta'yin. Qasdu itu kalau bahasa Arabnya usolli. Ya, bahasa Arabnya usolli. Ya, kalau diartikan sengaja aku sholat. Ta'arrud itu menyebutkan kalimat fardu. Sholat fardu sebut fardu. Karena sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat. Ya kan? Kalau tidak ditegaskan apa fardu apa sunat, nanti sholatnya itu tidak jelas yang mana. Maka perlu ditegaskan, sholat ini fardu, maka fardu sebut fardu. Sunat sebut sunat. Membedakan fardu dengan sunat itu namanya ta'arrud. Sholat fardu disebut fardu. Terus ta'yin itu apa? Nama sholatnya disebut, ditegaskan. Kenapa? Sholat 5 waktu saja ada 5 sholat. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya plus sholat sunat. Ya. Jadi dari sekian banyak sholat itu, kita ini nggak bikin sholat apa? Maka perlu ditakyin. Takyin itu penegasan sholat yang akan kita kerjakan. Walaupun sekarang waktu asar, belum tentu kita sholat asar. Bisa jadi kodok zuhur tadi karena baru tuh bangun misalnya. Maka perlu ditegaskan ini zuhur atau asar. Jadi tidak cukup karena mentang-mentang waktu asar otomatis kan belum tentu. Maka di situ fungsi ta'yin menegaskan sholat yang akan kita laksanakan. Qasdu, ta'arrud, ta'yin. Kalau bahasa Arabnya usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu subhi. Itu bahasa Arabnya. Nah, yang di dalam hati, kalau ngerti tadi bahasa Arab, ya silakan yang kalimat itu diucapkan dalam hati. Usolli fardhu zuhri, makmuman lillahi ta'ala. Itu dalam hati selama Allahu Akbar. Nah, kalimat diucap. Atau pakai bahasa kita. Terjemahan dari usolli fardhu zuhri tadi. Sengaja aku sholat fardhu zuhur jadi makmum karena Allah. Nah, itu dalam hati. Dalam hati. Karena sepakat seluruh ulama letak niat di dalam hati. Pelapasan hukumnya hanya sunnah. Hukumnya hanya sunnah. Menurut Syafi'i, menurut Maliki bid'ah. Menurut Hambali ya Maliki tadi bid'ah. Tapi boleh kalau was-was. Bahkan ada yang bilang wajib. Jadi ini khilafiyah. Nah, kita Syafi'i pakai lafaz niat. Dan hukumnya sunnah. Kalau ditanya dalil, itu bukan urusan kita. Kita orang awam. Dalil itu urusan ulama. Ya, Islam tidak akan memberatkan orang sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau orang awam dibebani harus tahu dalil, tahu firman, tahu hadis dari seluruh amalannya, tak sebayang lagi. Jadi kita harus sesuai makom. Ya, jadi kalau ibu-ibu ditanya apa dalilnya, tanya ustadku, tanya guru aku. Itu bukan wilayah kami. Ya, jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ya, akan memberatkan. Alangkah repotnya. Apa dalil baca usolli? Oh ini. Apa dalil takbir ngangkat tangan? Itu urusan kiai. Jangan membebani. Nah, sekarang sepertinya kalau kita lihat, tonton video-video di YouTube, di Facebook, itu ada penggiringan opini, orang awam harus tahu dalilnya. Itu memberatkan. Ya. Cuma ya ulama ketika menerangkan sedikit disinggung dalil itu. Yang penting ada keyakinan bahwa amalan ini ada dasar. Tapi tidak wajib hafal. Ya, seluruh dalil. Alangkah rengkonya. Paham tuh niat ya? Yang kedua, takbir. Kita ngulang dulu yang dua nih. Takbiratul ihram. Yang wajib tuh takbirnya, takbiratul ihramnya. Takbir selain takbiratul ihram hukumnya sunat. Takbir nak ruku, takbir nak sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, ke berdiri. Itu kan suruh pakai takbir. Nah, hukum takbir itu sunat. Yang wajib cuma yang pertama. Takbiratul ihram saja. Ngangkat tangannya sunat. Bersedekap sudah takbir itu sunat. Masih ingat kemarin posisi bersedekap? Ya, tahta sadri wa fawqa surrah. Di bawah dada, di atas pusat. Jadi bukan pas di pusat, bukan di bawah pusat, bukan di sini.
ini mirip orang Yahudi terus terang. Enggak ada larangan. Karena memahami teks secara tekstual, tidak pakai pemahaman ulama. Ya, padahal Imam Nawawi, masternya mazhab Syafi'i, ketika ada perbedaan pendapat, fatwa beliau nomor 1 dipakai. Beliau berfatwa maknanya itu adalah tahta sadri fawqa surrah. Dan agak miring dikit ke kiri, ini hati. Maksudnya ya kita adalah minta lindungi hati kita ya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan posisi tangan kita agak miring sedikit ke kiri. Kita mohon perlindungan kepada Allah, semoga Allah jaga hati kita. Karena hatilah yang akan menjadi pokok penilaian. Titik penilaian Allah itu di hati, bukan di fisik, bukan di casing. Nak hitam, nak putih, kati urusan. Nak gemuk, nak pendek, nak kurus, kati urusan. Ya, kemuliaan kita bukan di fisik, tapi di hati. Ya, ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan takwa itu ada di hati. Bisa jadi secara zahir kita takwa. Secara zahir takwa itu artinya kan apa? Pakaian ulama, casing ulama, tapi hati belis itu tidak masuk hitungan. Ya. Nah, kalau pacak luar dalam bagus. Lahir batin baik, itu yang diharapkan. Tapi minimal walaupun casing kita amburadul, yang penting mesinnya bagus, ya. Hatinya baik. Karena hatilah letak penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi agak miring dikit ke kiri. Itu maksudnya melindungi hati kita. Organ terpenting di tubuh kita itu adalah hati. Hati baik, yang lain melok baik. Hati jahat, keluarnya jahat. Jadi takbir, ya, takbiratul ihram itu wajib. Ngangkat tangannya sunat, bersedekapnya sunat. Lanjut. Wasalis al-qiyam alal qadir. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Jadi rukun yang ketiga ini, berdiri ini hanya wajib pada sholat fardu. Sholat fardu 5 waktu itu wajib berdiri bagi yang mampu. Tidak mampu boleh duduk, tidak mampu duduk boleh berbaring. Tetapi sholat sunat, walaupun kita sehat, segar bugar, mampu berdiri, sah dikerjakan duduk. Misalnya tahajud, ya, awak lagi lesu, cuma pengen tahajud, ayo sungkan, duduk baik, sah. Cuma pahalanya dipangkas 50%. Karena mampu berdiri dikerjakan duduk. Jadi dalam sholat sunnah, walaupun mampu berdiri boleh duduk, sah. Tapi sholat wajib, mampu berdiri dikerjakan duduk, apalagi baring, maka tidak sah. Tapi kalau memang uzur, boleh. Ya, tidak mampu berdiri boleh duduk, tidak mampu duduk boleh berbaring. Tapi ada urutan. Berdiri yang pertama bagi yang mampu berdiri betul. Berdiri betul tuh yo tegak lurus, tidak nunduk, tidak apa nyongak, mundur ke belakang, tidak miring ke kiri, tidak miringan, tegak lurus. Tapi sesuai apa kemampuan. Nah, untuk orang-orang tertentu yang sudah faktor usia tua atau memang ada sakit yang tidak memungkinkan untuk tegak lurus, dia sepacaknya agak mungkuk itulah karena usia misalnya, atau memang sakit, ya, maka dia berdiri tidak pacak tegak lurus. Ada yang memang malah bongkok kan, diluruskan, apa sakit, nah, itu tidak boleh memaksakan diri, ya, sesuai kemampuan. Tidak bisa berdiri betul, boleh duduk. Nah, duduk ada 4 pilihan. Pertama, kalau sholatnya duduk, itu pilihan pertama adalah duduk iftirosh, duduk tahiyat awal. Ya, dari awal sampai selesai sholat tuh duduknya pakai duduk iftirosh. Itu kalau mampu, duduk tahiyat awal. Karena sesuatu dan lain hal tidak bisa duduk iftirosh. Pilihan kedua menggunakan duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk tahiyat akhir. Jadi dari awal sampai akhir sholat duduknya tawarruk terus. Karena itulah sepacak dia misalnya. Ya. Nah, urutan. Yang ketiga, duduk tarabbu. Tapi tidak boleh melangkah ke yang 3 sebelum yang pertama, kedua dilalui. Artinya, kalau tak sanggup. Jadi tidak boleh langsung lompat. Aku nak duduk paling enak, duduk paling nyaman, duduk bersila. Duduk tahiyat itu sakit kalau tidak tahan. Ya kan? Nah, jadi pilihan pertama, iftirosh. Tak sanggup iftirosh baru tawarruk. Tak sanggup tawarruk baru tarabbu. Jadi duduknya seperti ini sholat. Ya. Kalau tidak mampu tarabbu, yang keempat, duduk semampunya. Nak selonjoran pergi, ya mungkin duduk yang barangkali apa kakinya lurus ke samping semua misalnya, semampunya karena sakit misalnya.
atau kakinya patah, sholatnya selonjoran. Sah. Jadi duduk semampunya. Nah, itu pilihan terakhir untuk duduk. Atau di atas kursi misalnya. Ada yang sholatnya di atas kursi. Karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Boleh? Ya. Mbak. Di atas kasur pernah saya kemarin waktu yang tahun berapa bulan kemarin ya. Yang terakhir yang 2 minggu kemarin tuh goyang, jatuh kalau salah maka salah duduk. Nah, pilihannya 3, 4 tadi. Ya. Iftirosh, tak sanggup, baru tawarruk, tak sanggup, baru tarobuk. Tarobuk itu bersila. Ya, duduk selipanggung itu kalau orang Pangkalan Bali nyebut selipanggung, ya. Nah, duduk bersila. Terakhir semampunya. Selunjuran pergi. Kalau memang itu yang bisa. Tak bisa duduk. Nah, 4 pilihan ini sudah tidak bisa lagi dilakukan, berbaring. Baring yang pertama, ini pun ada tingkatan. Ya, yang pertama miring kanan. Miring ke arah kanan, artinya lambung kanan, ya gitu. Kalau misalnya sana kiblat, nah kiblat cangkring di sana. Ini kepala di sini, kaki di sini. Ya. Jadi posisi persis posisi mayat dalam kubur. Kalau kita sholat dalam keadaan berbaring. Jadi miringnya posisi mayat dalam kubur. Ya, kepala di sini, kiblat di sana, anggaplah kiblat di sana, maka kepalanya di sini, kakinya di sini. Oke, miring. Tidak sanggup karena di sebelah sini misalnya ada sakitnya justru di sini, misalnya ada bisul besar kan, miring karena sakit lah. Maka posisinya diputar, ya, kepalanya jadi sebelah sini. Ini di sini kepala, kaki di sini. Jadi tidak boleh membelakangi kiblat. Ya. Yang boleh membelakangi kiblat itu hanya dalam posisi sholat khauf. Selain sholat khauf tidak boleh sholat membelakangi kiblat walaupun lagi sakit. Ya. Nah, ini ilmu kan jarang dianukan. Kalau pacak kita tidak nemu sholat seperti ini. Artinya sehat terus maksudnya begitu ya. Nah, kalau seandainya terjadi bukan di kita atau keluarga, maka seperti ini posisi. Kalau kiblat, maka kepalanya di sini, kaki di sini. Berarti miring seperti ini. Ya. Jadi posisi kiblat tetap di depan gitu. Tidak sanggup, maka posisi terakhir. Ya. Nah, sana kiblat, kaki di sini, kepala di sini. Tapi kepala harus diganjal. Agak lebih tinggi. Dengan bantal 2 atau 3, ya. Supaya dia tetap ngawas ke arah kiblat. Gitu. Nah, ini posisi terakhir. Nelentang. Kalau ngerukuk tak boleh. Tidur pun tak boleh, ngerukuk memiliki sholat ngerukupnya, tunggup. Tak boleh. Nah, ini posisi terakhir. Kalau sholat duduk bagaimana? Kalau sholat duduk, ya Allahu Akbar. Ya, takbirnya biasa. Ya. Ya, khusus untuk perempuan takbirnya tidak seperti laki-laki ya. Takbirnya cukup batas hazwa mankibah, batas ini. Jadi tangan mepet ke badan. Bukannya mekar. Ini lanang yang boleh seperti ini. Jadi untuk perempuan cukup Allahu Akbar. Ya, itu. Nah, ini posisi berdiri. Nanti sudah selesai baca Fatihah, baca surah, mau ruku. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Nunduk dikit baik. Ya, tangan di lutut ya. Tangan di lutut. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Itu dianggap berdiri ya, i'tidal. Terus nanti sujud, kalau sanggup sujud beneran, alhamdulillah. Kalau tidak sanggup minimal menunduk lebih rendah dari rukuk tadi. Kalau rukuk sebatas ini, maka nanti waktu sujudnya menunduk lebih lagi. Allahu Akbar. Ya. Itu teknisnya nanti. Yang lain-lain sama. Kalau duduk tahiyatnya, duduk telah nak posisi apa lagi kan? Jelas berdiri. Jadi berdiri ini hanya wajib bagi yang sholat wajib. Sholat sunnah sah. Sholat selain berdiri walaupun mampu berdiri. Ada pertanyaan sebelum dilanjut rukun ketiga? Tidak ada. Yang keempat, warrabi qiraatul Fatihati bitartibiha wa muwalatiha wa tasydidatiha. Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah adalah rukun salat yang keempat. Wajib baca Fatihah. Bagi siapapun yang salat. Jadi seluruh orang yang salat dan salat apapun wajib baca Fatihah. Salat wajib 5 waktu. Salat sunnah. Ya. Salat apa lagi? Salat jenazah. Karena agak lain ya modelnya. Salat jenazah pun yang tidak ada ruku dan sujudnya kecuali Abu Nawas.
Abu Nawas sholat jenazah pakai rukuk sama sujud ya. Yang kemarin awal-awal Covid ya, ada tuh viral videonya kan. Nah, yang salah imamnya baik, makmumnya tidak rukuk. Nah, itu mungkin menurut Abu Nawas itu. Barangkali muridnya itu. Nah, walaupun sholat jenazah sangat beda struktur sholatnya dengan sholat yang lain, tetap ada Fatihah kan? Kan 4 takbir sholat jenazah. Takbir pertama, Fatihah. Takbir kedua, sholawat. Takbir ketiga, doa. Takbir keempat, doa. Baru salam. Nah, tetap ada Fatihah. Berdasarkan hadis Rasulullah, nah, hadis ini kan ada kati di sini. Nah, maka itu tugas yang ngajar menyampaikan hadis. Dasarnya apa wajib baca Fatihah? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu hadisnya. Pendek, mudah ngapal. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Ya, tidak sah bagi orang yang salat tapi tidak baca Fatihah, maka salatnya tidak sah, salatnya batal. Nah, hadis ini kata Imam Syafi'i berlaku umum. Karena suatu kalimat ketika tidak disebutkan maf'ulnya, maf'ul itu bahasa Indonesianya objek, bahasa Arabnya maf'ul, ya. Maf'ul bih, bahasa Indonesia objek. Ketika suatu kalimat tidak disebutkan objeknya, maka itu berarti bermakna umum. Arti bermakna umum hadis ini berarti siapapun yang sholat, imamkah dia wajib baca Fatihah, makmumkah dia wajib baca Fatihah. Sholat dewean, kan nyuruh siapa baca Fatihah mana baca dewek, ya kan? Dah baca ada wakil ke? Mi, kakek baca ke Fatihah aku nak semayang ya. Kita tengah tungit yang wong rumah misalnya macam mana baca wakil-wakilan. Macam wong sholat kadang-kadang karong ke be, derung ke be, dah baca di wakil ke semayang. Yang beramal dia yang dapat pahalanya. Jadi berdasarkan hadis itu seluruh yang sholat, imam, makmum dan orang yang sholat munfarid sendirian wajib baca Fatihah. Kalau imam jelas, ya, sholat dewan jelas. Nah, makmum kapan posisi makmum baca Fatihah? Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pilihan. Posisi makmum, ya, waktu makmum membaca Fatihah. Yang pertama setelah Fatihahnya imam. Dhalin. Amin. Sama-sama imam diam sejenak. Ini imam yang faham hukum seharusnya tidak langsung baca Fatihah. Tidak langsung baca surah. Diam sejenak. Seukuran kira-kira makmum sudah baca Fatihah dalam kecepatan sedang. Kalau kecepatan lambat, ya tidak sudah lagi, lalu tidak baca surah lagi kan. Kecepatannya sedang. Ya, kira-kira berapa menit ya? Atau setengah menit mungkin sudah. Nah, diamnya seukuran itu. Itu yang pertama. Jadi imam diam dulu, memberikan waktu bagi makmum untuk baca Fatihah. Nah, di dalam diamnya imam, tapi diamnya imam itu bukan diam baik. Dia baca surah. Pilihan imam itu 3. Kalau ketika dia diam, memberi waktu bagi makmum nak baca Fatihah, jadi pilihannya 3. Dia boleh baca ayat. Yang nak dia baca kakek, lah dibaca supaya dia siap. Tak bingung. Sudah bismillah lama, ayat apa nak aku baca. Maka di dalam diamnya itu dia ngeruankan. Ya, memperhatikan apa yang akan dia baca nanti. Beneran dia baca, ya. Nah, nanti ketika kira-kira makmum sudah, baru dia nyambung membacanya beneran dengan suara yang jahar. Yang kedua, kalau tidak mau baca ayat, boleh dia berdoa. Ya, boleh berdoa sambil nunggu tadi. Dalam diamnya dia doa. Yang ketiga boleh zikir. Nah, dikira rasa-rasa makmum sudah kelar Fatihah, baru dia baca surah. Jelas? Jadi imam diam, makmum baca Fatihah. Nah, tapi di kita kebanyakan itu sudah racok fikihnya. Karena banyak nonton di YouTube. Ya, siaran dari Masjidil Haram. Bukan salah, tapi beda. Di Masjidil Haram itu mazhabnya bukan Syafi'i. Mazhabnya kalau di Madinah Maliki, kalau di Mekah itu Hambali. Bahkan ada juga yang anti mazhab juga imamnya kan. Racok juga sudah di sana. Nah, di sana sudah baca Fatihah, dah amin, langsung imam baca surah. Karena memang di sana mazhabnya tidak mewajibkan Fatihah bagi makmum. Gitu. Ya. Nah, di kita yang tidak tahu cerita milu. Ikut nimbrung, tidak tahu cerita asal-usulnya. Ya. Kalau kita Syafi'i wajib baca Fatihah. Makanya imam harus beri waktu dulu. Ya. Makanya kalau imam langsung baca, ya kita tetap wajib baca Fatihah sebagai makmum. Tidak sah sholat kita. Ya. Kalau tidak baca Fatihah. Itu pilihan pertama, jelas ya?
Yang kedua, ketika kita tahu imam itu pasti baca surahnya pendek, cepat pula. Kalau kita baca tidak sempat, kalau kita baca Fatihah sudah Fatihah imam, tidak sempat kita menuntaskan Fatihah gitu. Maka dalam hal ini kita boleh baca Fatihah ngiringi imam. Kalau tadi kan yang pertama sudah selesai Fatihah imam baru kita baca. Nah, yang kedua ini tapi sifatnya darurat, bukan pilihan pertama, hanya alternatif dalam kondisi tertentu. Misalnya sholat tarawih biasanya. Di cangkring tarawih masih 20. Trio juga masih 20. Nah, itu bukan salah rakaatnya, salah yang jadi imam. Kecepatan. Sehingga suruhnya lah pendek, cepat pula. Kan kalau di sini biasanya rakaat pertama alhaakumut takasur, rakaat kedua kulhu. Begitu terus kan? Sampai selesai 20 rakaat, kulhu terus rakaat keduanya. Ya, di sepertiga di setengah yang pertama. Ayat yang pendek baca cepat. Mana sempat kita baca Fatihah sebagai makmum? Katik jedah pula. Padahal seharusnya jedah. Ya, jedah tidak ada, ayatnya pendek, bacanya senapas. Padahal Al-Fatihah lebih panjang daripada kulhu. Tak akan sempat kita makmum baca Fatihah. Kalau nak nunggu sudah Fatihah imam. Maka dalam hal ini Fatihah makmum boleh bersamaan dengan Fatihahnya imam. Bila imam baca Fatihah kita ngiring. Tapi sifatnya darurat. Ya. Ketika imamnya normal, berarti imam cepat itu tak normal imam itu. Dalam kondisi normal, yang awal tadi kita pakai. Jadi nanti jangan bingung-bingung ya. Kalau imamnya cepat, misalnya di sini Pak Aswan itu pasti cepat soalnya kan, maka asal dia baca Fatihah, kita ikuti Fatihah dia. Karena pasti tidak terkejar. Ya, pasti tidak terkejar. Nah, bagaimana kalau kita tetap pilih yang pertama tadi? Kita pokoknya yang biasa itulah Fatihah kita makmum setelah Fatihah imam. Pasti ketinggalan. Nah, mana gitu? Kalau Fatihah kita belum sudah, imam sudah rukuk. Boleh meluk rukuk? Tidak boleh, batal. Itu masalahnya. Maka daripada batal, ikut yang ikut pendapat kedua tadi. Ya. Nah, kalau kita sudah terlanjur ikut pendapat yang pertama, ya, maka ketika imam sudah ruku, Fatihah itu cepatkan. Upayakan selesai. Jangan sampai tinggal 2 rukun fi'li. Misal, imam sudah ruku, Allahu Akbar, kita belum sudah Fatihah. Upayakan selesai. Belum sudah juga, maksimal di i'tidalnya imam kita sudah selesai. Sami Allahu liman hamidah, imam sudah i'tidal. Nah, harapan kita seharusnya Fatihah kita sudah selesai. Ketika imam i'tidal, kita sudah ruku. Allahu Akbar. Sudah ruku berarti Fatihah kita sudah. Ya. Jangan langsung melu ruku padahal kita belum selesai Fatihah. Ini seringkali ditanyakan kepada saya. Maka saya jawab tanpa perlu ditanyakan. Karena sering terjadi. Nah, ini masih bisa, masih sah kita sebagai makmum. Tapi kalau imam sudah sujud, Allahu Akbar, kita belum sudah Fatihah. Imam lah sujud, kita belum sudah Fatihah, salat kita batal. Salat kita makmum batal. Ada tak cara biar tidak batal? Imam lah sujud, kita belum sudah Fatihah. Kita ni termasuk lelet, kan? Lelet. Ya. Mat mahi, kalau jarang sini itu mat mahi. Biasa lambat, ya. Ya. Mana caranya? Biar tidak batal. Imam sudah sujud, kita belum sudah Fatihah. Lanjutkan Fatihah, tapi sebelum itu niat di hati mufarokoh, misahkan diri dari imam. Sah. Ya, kalau kita mufarokoh memisahkan diri dari imam, mufarokoh itu tidak mesti keluar dari barisan. Di situlah, cuma di hati baik niat. Ya, aku niat memisahkan diri dari imam. Ya, atau aku niat sholat dewean dalam hati. Nah, lanjutkan Fatihahnya. Lantaklah imam nak sujud, nak ruku, nak tahiyat, kita lanjut Fatihah. Boleh. Tapi kalau tidak mufarokoh, masih jadi makmum. Tapi imam sujud, kita masih Fatihah, belum sudah. Batal. Paham bedanya? Jadi, kalau bakal telat tadi, lebih baik pilih pendapat yang kedua ya. Lah tahu nih, kan imam di masjid kita masing-masing lah kenal karakternya. Ini, kalau syaratnya imam, pasti cepat. Sudah, milu ila Fatihah dia. Boleh. Sah salat gitu ya. Atau, ya, itu biasanya yang sering terjadi. Jelas sampai di sini? Yang sholat tarawih yang di TV itu, yang cepatnya itu Ustaz mana? Ya, itu banyak dicela ulama sudah. Baca itu ya? Iya. 7 menit apa selesai ya. Nah, saya tidak rekomendasikan itu. Dan itu termasuk jelas melanggar sabda Nabi. Itu disebut Nabi pencuri paling buruk. Maling paling buruk. Ya.
Kalau maling punya orang itu kan jahat dan dosa. Tapi ini maling sholat itu kan maling punya Tuhan. Itu paling jahat itu. Nah, maka itu pencuri paling tercela, yaitu pencuri dalam sholat. Maling sholat itu maksudnya tidak tumak nina tadi. Ngejar rakaat baik. Dan ternyata dia itu baca ayatnya cuma sayat. Yasin, Allahu Akbar. Itu. Nah, ya kira kalau surah sah itu tidak jadi masalah. Cuma Fatihahnya langsung dolit, amin. Itu kan wah, tumak nina. Ya. Untuk surahnya dia sayat-sayat baik, ya boleh. Ini lanjut dari pertanyaan Bapak Denny Soehardi. Jadi beliau di masjid itu sempat bertanya, tata cara sujud yang benar di bagian kepala itu macam mana palanya tuh? Apa cak ini bahasanya tuh yang misalnya sujud? Iya, sujud di bagian palanya. Yang mana yang benar? Kepalanya. Iya. Kening. Jadi sujud itu menggunakan kening. Al-jabin. Jabin itu dahi. Ukuran dahi adalah dari tempat tumbuhnya rambut. Jadi yang harus terkena sujud itu dari tempat tumbuhnya rambut. Ya, tapi bukan ukuran normal ya, bukan yang tak normal. Kalau yang tak normal tuh ukuran rambut kan bukan di sini. Di tengah sini sudah. Yang lalala situ nah, profesor itu. Itu tidak normal lagi. Jadi ambil ukuran normal di sini tempat tumbuh rambut. Nah, ini ukuran kening. Ya, sampai ke tempat tumbuhnya alis. Ini alis. Ya. Nah, ini areal jabin, kening. Nah, areal sinilah yang harus terkena ketika sujud. Berarti kalau sujud tidak pakai areal sini, tidak sah. Jadi misalnya ada yang sujud nungit, palanya yang sujud, itu apa itu? Tidak sah itu sujudnya. Karena sujud harus menggunakan jabin. Jabin dari arealnya adalah tempat tumbuh rambut sampai tempat tumbuhnya alis. Nah, sampai pelipis ini. Atau ada yang sujud ini misalnya. Tidak sah. Dan ini sujudnya orang Yahudi. Ya, dalam kitab Khosois itu disebutkan sujudnya orang Yahudi itu mesti pakai pelipis. Ya, pakai pelipis ya. Nah, kalau orang Islam sujudnya pakai jabin, kening. Nah, gitu. Atau sujud pakai dagu, tidak sah. Atau pakai pipi. Kayak salaman anak sekarang ya, nyium tangan bundanya pakai ke pipi. Itu dari mana dapatnya? Hidung nyium tangan itu, busuk mamu iwak cium, mamu getah cium. Iya, itu urusan dengan mamunya. Nah, jadi yang benar kening. Milu-miluan. Iya. Benari. Ya. Nah, Fatihah rukun salat yang keempat ya. Dalam Fatihah ini wajib tertib. Jadi bacanya berurutan ya. Sesuai aja, jangan bolak-balik. Ya, Maliki Yaumiddin baru bismillah kayak misalnya, balik. Ya. Harus tertib berurutan sesuai dengan ayatnya. Dan berhentinya itu senapas, bikotri tanapus. Ya, bismillahirrahmanirrahim, berhenti senapas, nyambung. Jangan kelamuan, kecuali darurat, misalnya batuk, ya baca juga kan. Jadi berhenti yang normal itu, jarak antar ayat itu adalah senapas. Jadi ngambil napas sekali, baru nyambung ayat berikutnya. Begitu, itu normalnya. Kecuali lagi mengas misalnya, kenyangan sholatnya. Itu kalau disambungkan bakal putus tengah jalan, maka boleh lebih dari senapas. Ya. Baru macam. Idealnya senapas ya. Baru nyambung ayat berikutnya. Wa mualatiha. Mualat itu tidak berhenti lama tadi. Ya. Jadi tertib nyusunnya itu. Antar ayat itu tertib, berurutan, tidak jedah yang terlalu lama. Kalau kelamuan, berhentinya lama, padahal tidak ada usur. Ya, sengaja berhenti lama, maka bacanya putus. Karena bacaannya putus, berarti Fatihahnya batal. Ulang lagi dari awal. Kecuali darurat, batuk-batuknya. Misalnya, mau ngilang ke batuk tadi. Itu walaupun berhenti lama, misalnya baru Maliki Yaumiddin. Sebelum nyambung ayat berikutnya, batuk. Batuk itu kan tanpa ini ya, tanpa disengaja kan, memang betul-betul gatel. Maka boleh kita nanti sudah selesai batuknya, udah agak redam, aman, boleh langsung nyambung ayat berikutnya. Cuma kalau berhentinya tadi lama bukan karena uzur, Maliki Yaumiddin, berhenti baik, kelamuan, ya, maka Fatihahnya putus mualat, karena putus mualat Fatihahnya batal. Berarti kalau masih ada lanjut, sholatnya Fatihahnya ulang lagi dari awal, dari Bismillah lagi.
Terus wa tasydidatiha, juga menjaga huruf-hurufnya dan tasydidnya. Ada 14 tasydid dari suratul Fatihah. Jangan tinggal satu pun. Hurufnya ada 153, jangan dihilangkan satu huruf pun atau ditambahi satu huruf. Tidak boleh. Nah, terlebih khusus hati-hati pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada tasydid di iyyaka. Kalau pakai tasydid maknanya adalah hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau tasydidnya dihilangkan, maka maknanya berubah menjadi dau'us syams, cahaya matahari. Dan kalau itu sengaja diucapkan dalam sholat, di luar konteks pembelajaran cak gitu ini, maka sholatnya itu batal, bahkan pelakunya murtad. Karena maknanya berubah. Ya, jadi hati-hati menghilangkan tasydid pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ketika tasydid. Maknanya berubah dari menyembah Allah menjadi menyembah matahari. Cahaya matahari. Ada pertanyaan tentang ini, Fatihah? Nah, kalau tidak mampu baca Fatihah, misalnya baru masuk Islam, ya boleh diganti ayat lain. Tidak mampu ayat lain, boleh diganti zikir yang lain. Misalnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Yang penting 7 macam zikir. Sama dengan 7 ayat dari suratul Fatihah. Tapi kalau orang Islam, tidak mungkin tidak hafal Fatihah. Ya kan? Walaupun jarang sembahyang. Minimal miluk yasinan, ya kan? Miluk takziah, pasti terdengar Fatihah. Walaupun butuh huruf, insya Allah pasti. Kalau orang Islam, ya pasti hafal Al-Fatihah. Tinggal bagus tak bagusnya baik. Benar tak benarnya. Nah, kalau memang betul-betul tidak hafal, ya Fatihah tak hafal, surah lain tak hafal, zikir pun tak hafal, maka bagaimana solusinya? Ya diam baik. Daripada dia salah, lebih baik diam. Ya, misalnya ini baru masuk Islam atau baru taubat lah. Tak keruanian bacaan Fatihah selama ini kan. Tapi alhamdulillah baru taubat dan nak sembahyang. Maka dia boleh membaca Al-Fatihah diganti dengan diam selama bacaan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah bacanya 1 menit, maka diam selama 1 menit sebagai pengganti Al-Fatihah. Itu terakhir. Jadi masih tetap wajib sholat walaupun tidak hafal Al-Fatihah. Penggantinya diam baik. Diam. Gitu ya. Atau diamnya lama, setengah jam dia. Minta katakan bacain panjang ya. Padahal diam baik. Ada tak dia modus itu. Itu kalau kami di pondok dulu ya ada juga yang modelnya itu ya. Nakal-nakal itu ya. Karena zaman kami belum ada masjid, belum ada musola. Jadi sholatnya masih di rumah masing-masing. Yang penting sholat. Pondoknya bukan asrama kayak ini, pondok sawah. Nah, ada yang sambil masak dia sebenarnya. Guling di tempat tidurnya, yo lantainya, galarnya kan bulu. Pondok kebon, beneran pondok kebon. Itu sambil guling sebenarnya di kasur. Ya, padahal enggak berkasur, langsung baik di lantai papan itu. Itu bacaan sholat dari awal sampai akhir selesai dia bacakan. Allahu Akbar, Fatihah sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal baring itu tuh. Ya, jangan tak sholat baik. Jadi mulutnya saja yang sholat. Tuh ada tuh anak-anak pondok zaman dulu. Ya, dan sekarang jadi cerita ya. Ya. Mudah-mudahan tidak kati di dunia nyata yang model itu. Selesai Fatihah? Oke, kita cukupkan dulu rukun sholat Fatihah. Ada yang nak nyoba baca Fatihah? Coba Ustaz ya. Minta tolong disimak. Ya, boleh. Dosa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Ada lagi? Kalau ibu-ibu kan enak, tidak jadi imam kan? Kalaupun jadi imam bagi sesama ibu-ibu. Dan bacanya sediaman sebenarnya sih. Kecuali di situ. Nah kalau imamnya perempuan ya, kecuali tidak ada satupun laki-laki, boleh sedikit dijaharkan. Kalau imamnya sesama perempuan. Cuma kalau ada satu saja laki-laki yang lain yang bukan mahram, ya mungkin dia laki-laki itu mahram bagi kita. Tapi kalau ada orang banyak yang lain kan bukan mahramnya, maka sholatnya walaupun sholat jahar sir ibu-ibu itu. Kecuali tidak ada satupun ya laki-laki lain, boleh sholatnya dijaharkan. Dan posisinya kalau imam sama perempuan, jadi rata saja, tidak ada maju ke depan kayak imam laki-laki, tidak di mihrab. Posisi imam perempuan tidak di mihrab, ya sebarisan saja. Ya, kalaupun mau maju paling maksimal sejengkal, kilan, jengkal panjangan, kilan. Jadi lutut imam sejajar dengan jari kaki makmum. Terus kilan itu. Itu posisi maksimal imam sesama perempuan. Jadi tidak maju di mihrab. Ya. Nah kalau kita misalnya sholat Ustaz kadang kan galak adobe kadang galak lupa, jadi kan kalau kita sholat dewean agak besar dikit gitu tuh bacanya boleh enggak? Ya kalau di rumah tidak apa. Di rumah kan tentu kan tidak ada yang lain. Iya, tidak apa. Iya. Ya memang kalau hanya dalam itu biasanya sering lupa. Jadi sedikit dijaharkan. Sedikit dijaharkan. Tidak boleh jadi pakai mic pula misalnya kan di rumah kan. Tak dengar ke ya? Boleh. Ada pertanyaan? Atau ada yang nak itu baca Fatihah? Ada lagi? Atau nanti minta simak samumi pada kesempatan yang lain ya. Insyaallah. Ada lagi minta simak sama Umi. Oke, kita lanjut. Itu kitab akhlak. Mana sudah dijalankan 36 adab sebelum tidur? Tidak tidur lagi kalau dihafalkan semua kemarin ya. 36. Oke. Sekarang kita bahas dikit banyak. Adab setelah bangun tidur. Adab setelah bangun tidur. Ada dikit cuma 4 atau 5. 4. Yang pertama setelah bangun tidur, mengusap wajah dengan tangan kanan. Usap wajah. Jadi kayak sudah doa ya.
Dan kalau versi kitab ini baca doa bangun tidurnya bukan ketika bangun tidur. Jadi sudah siwak. Jadi sudah bangun tadi ngusap wajah dengan tangan kanan, terus menuju kamar mandi, siwak. Nah, atau kalau siwak itu kan tidak perlu kamar mandi ya. Kalau siwak yang Nabi itu. Jadi siwak baru baca doa. Ya, doanya panjang. Yang biasa kita pakai itu doa udah disingkat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang paling ringkas. Padahal masih ada sambungannya sebenarnya. Saya pun tak hafal yang panjangnya. Bangun tidur, nyawa belum terkumpul kan? Masih ngumpul ke nyawa dulu kalau ngomong sama Umi. Belum ini ya, belum full. Masih lesu-lesu, lemas-lemas. Jadi ngusap wajah dengan tangan kanan, ambil siwak. Ya, kalau yang pakai siwak, kalau gosok gigi kan tentu tidak bisa ya. Nak ke kamar mandi ini nak pakai banyu. Kalau siwak kan langsung saja. Terus baru baca doa tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, minimal itu. Kalau sanggup hafal yang panjang nanti di share di grup. Ya, kita bareng-bareng hafal. Karena saya pun juga belum hafal yang panjang itu ya. Yang pendek baik. Kadang-kadang juga lupa puluh ya bacanya itu ya. Buru-buru kebelet kan langsung ke belakang. Dan lupa baca doa dulu. Oke, minimal. Dan luar biasa makna doa ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wajib kan kita bersyukur baca bangun tidur itu. Karena kalau tak bangun lagi selesai, kita pas bangun sudah dikubur. Ya. Karena ketika kita mati kan nyawa ada kesadaran lagi ya. Baru sadar ketika masuk kubur. Karena ketika kita dikubur itu nyawa kita dikembalikan, ruh dikembalikan untuk mendapatkan pertanyaan malaikat mungkar nakir, marabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya itu. Nah, baru sadar, lah pindah alam. Nah, jadi bersyukurlah kita kepada Allah ketika masih bangun tidur. Karena an-naum akhul maut kata Rasul. Tidur itu saudaranya kematian, sama dengan mati. Bedanya cuma kalau tidur ruh balik lagi. Kalau mati tidak balik lagi. Ya. Jadi sama-sama ruh kita keluar dari tubuh kita ketika kita tidur itu. Jadi tidur keluar, mati itu keluar ruh, cuma kalau mati tak balik lagi. Maka bersyukur nian ketika bangun tidur, alhamdulillah masih hidup. Ini doa ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih hidup sampai waktu itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kita. Ba'da ma amatana setelah mematikan kita. Wa ilaihin nusyur dan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Ada beberapa versi doa bangun tidur dari Nabi. Yang tadi, bangun panjang juga. Yang kedua, alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqazah, alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyan, asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Panjang masih. Itu versi kedua. Versi ketiga ini agak pendek dan sudah biasa jadi wirid kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadilah baca doa yang ketiga ini, illa ghafarallahu lahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahr. Kalau kita baca doa ini setelah bangun tidur, Allah ampuni dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Ya, meskipun sebanyak buih di lautan, tapi maksudnya dosa kecil. Kalau dosa tak sembahyang isya, bangun subuh, nah itu tak akan tuntas sebelum taubat dan dikodok isya yang tinggal tadi. Tak cukup dengan baca itu. Maksudnya dosa kecil yang dihapuskan tadi. Ada versi lain lagi? 4 sudah ya? Kayak kemarin 6 ya? Doa mau tidur ada 6 riwayat. Lain-lain. Nah, ini yang keempat. Untuk bangun tidur hanya ada 4 versi. Alhamdulillahilladzi ahya nafsi ba'da mautiha walhamdulillahilladzi yumsikus sama an taqa'a 'alal ardi illa bi'idzni. Alhamdulillahilladzi yumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ada 4 macam doa bangun tidur. Nah, ada pelajaran tersirat dari versi-versi ini. Ada 6 macam doa ketika mau tidur. Ada 4 macam doa versi doa bangun tidur. Artinya jangan mudah dulu nyala-nyalakan wong yang pakai versi ini.
lebih banyak, ya. Kayak doa iftitah itu banyak versi, ya, doa ruku, sujud, tasbih itu banyak versi. Jadi ketika kita pakai versi A, jangan salahkan yang B, karena semua ada riwayatnya. Terserah. Kalau sanggup hafal ke galu, pakai galu. Tak sanggup, minimal salah satu dari beberapa riwayat yang ada. Jadi ini mengajarkan kita kebijaksanaan, ya. Perbedaan itu jangan buat bertengkar, jangan buat ribut-ribut, saling salahkan, saling bid'ahkan. Insyaallah asal mengamalkan ini umat Nabi kalau. Tak macam pun masih umat Nabi, ya. Ajari biar dia hafal, ya kan. Baik, ada pesan Nabi juga, ya. Ketika kita tidur itu dalam hadis disebutkan, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahlikum idza huwa nama thalatha uqad. Ketika kita tidur, kepala kita, rambut kita, kepala kita ini diikat oleh setan dengan 3 ikatan, dengan 3 simpulan. Ya. Ketika kita tidur, diikat oleh setan dengan 3 simpulan, dengan 3 ikatan. Kalau kita bangun, ya, fa inistayqadha fa dzakarullah. Apabila kita bangun langsung zikir, maka ini fungsi baca doa. Sudah bangun tidur, langsung zikir, langsung ingat Allah, langsung baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, atau baca tadi la ilaha illallah tadi, ya. Maka terlepaslah 1 dari 3 ikatan tadi. Lepas 1. Ya, berarti masih 2. Belum muncul 2 ini. Berarti tidak cukup cuma zikir saja. Apa langkah keduanya? Ya, fa in tawaddaa in halat 'uqdah. Kalau dia bangun, baca doa, terus langsung ke belakang, buang air, dan wudhu setelah itu, lepaslah ikatan yang kedua, tinggal sikok. Berarti kalau bangun, terus ke belakang, sudah tuh balik lagi tidur, masih sisa sikok ikatannya. Belum muncul, belum lepas dari gangguan setan tadi. Fa'in shalla in halat 'uqdah. Apabila dia sholat, terserah sholat ini, kalau dia bangun waktu sahur berarti mungkin di sholat tahajud dulu. Kalau bangunnya subuh langsung dia sholat qobliyah atau langsung sholat subuh. Barulah terlepas ikatan yang ketiga. Nah, baru lepas 3-3. Jadi zikir lepas 1 ikatan, wudu lepas ikatan yang kedua, sholat baru lepas 3 ikatan tadi. Nah, kalau ini kita lakukan, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka insyaallah ketika paginya dia cerah ceria, ya. Nah, cuma kalau dah dilakukan 3 tadi, maka pagi-paginya dia akan rungsing, ya, pusing, galau. Itu yang terjadi. Itu kali tiap hari, 3 kebuatan dari sehari, ya. Nah, kalau seminggu kali kelah 3 kali 7, kali setahun, kali bertahun-tahun. Bangun tidur tidak pernah baca doa, tidak pernah wudu, tidak pernah sholat subuh, kalikan kebatannya itu karatan sudah. Ya, kalau dikebutnya pakai besi, pakai kawat, udah karatan. Ya, gitu. Nah, tinggal direnungkanlah betapa pentingnya baca doa itu, ya. Doa, wudu, dan sholat sudah bangun subuh itu. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, bangun tidur. Nah, ini jarang dilakukan karena ya nggak hafal. Memandang ke arah langit atau atap rumah seraya membaca surah Ali Imran ayat 90 sampai 190 sampai 200. 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Dari inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sampai ayat 200. Oh, jadi 10 ayat. Dari ayat 190 sampai ayat 200. 10 ayat. Sampai ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang ketiga, berwudu, kemudian sholat sunnah tahajud dan witir. Kalau bangunnya sebelum subuh, masih waktu sahur. Yang keempat, yang terakhir, membangunkan istri dan anak. Kalau istri yang bangun lebih dulu, bangunkan suami. Walaupun alarm melado kan, ya perlu ditambahi juga, kadang-kadang masih tidak bangun. Terlalu lelap. Kayak subuh tadi, ya. Padahal perginya jauh tuh, nak ke pulau, Bikers tadi. Entah hari hujan dari petang, ya kan?
Itu bawaannya beda auranya tuh. Jadi terlelap luar biasa. Jadi harus ditambah alarm kedua. Bahkan sebenarnya seharusnya istri itu alarm pertama ya. Suami pun demikian. Saling bangunkan. Bahkan Nabi itu romantisnya itu ketika itu ya. Kalau istri bangun lebih awal, bangunkan suami. Kalau lambat bangun, perciki dikit dengan air. Jangan semir. Loh, kak perang ke dunia ke berapa? Ciki dikit air kan. Pun sebaliknya. Ya, suami bangun lebih dulu, bangunkan istri. Ya, bangunkan keluarga, bangunkan anak-anak untuk sholat tahajud, witir, minimal sholat subuh. Itu 4 adab bangun tidur. Nah, banyak. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita cukupkan? Ada adab? Ada. Itu banyak. Ya, print. Sampai lama-lama hafal. Ya. Oh ya. Itu sakit enggak? Oh. Tapi udah janjian ya? Udah janjian ya? Oh. Agak ekstrim itu. Anak muda sekarang ya. Kan tadi malam waktu ngantar udah ngomong jangan begadang. Ternyata akunya yang agak begadang juga ya. Ngomong begadang. Ya kalau sama saling ikhlas ke tidak apa-apa. Pakai alarm cukup sebenarnya karena panca indera kita itu telinga itu masih tetap aktif walaupun kita tidur. Ya, telinga masih tetap aktif. Makanya kan pakai alarm kita untuk bangunkan tidur itu karena kuping kita, telinga kita itu masih aktif. Ya, makanya walaupun tidur kadang dulu di waktu masih di Palembang ya, itu siang malam di kosan di Palembang itu dulu nyetel MP3 terus sakit MP3 cuma masih sempat bawa sini masih hidup waktu itu berapa tahun siang malam ya niatnya itu sih untuk ngajarin Aupa jadi walaupun tidur kan kita masih dengar MP3 Al-Quran 30 juz bahkan kami ngajar ini ke pajak kantor pajak waktu itu saya ke Azharo Pondok Pesantren Putri Aryat itu di rumah tuh masih asal balik langsung disambut dengan ngaji ya, sekalian ngusir-ngusir lah makhluk-makhluk yang tidak keruan itu kan. Jadi telinga kita itu sebenarnya sudah cukup mendengarkan suara. Setel alarm sering-sering. Cuma jangan ditaruh dekat badan ya. Alarm itu kalau ditaruh dekat kita tidur itulah memang kita bangun tapi mati karena kita sudah berangkat. Jadi harusnya ditaruh agak jauh. Agak jauh. Yang mengharuskan kita untuk mati kayaknya itu harus berangkat. Ya. Itu misalnya di sini taruh meja situ. Ya. Kita harus berangkat untuk mati kayaknya. Kalau tidak kan kita ringam. Jadi pas terpaksa terbangun. Tapi untuk latihan itu minimal 40 hari pertama ya. Itu kalau sudah dibiasakan bangun pagi, bangun sebelum subuh, ya insya Allah ada penelitian psikologi itu kita di tubuh kita ini kan ada jam tubuh kebiasaan. Jadi ketika udah minimal 40 hari biasa bangun pagi itu nanti akan terbiasa. Nah, yang penting sekarang ini adalah membentuk jam tubuh itu. Ya, jam tubuh itu pembiasaan. Kalau udah masuk bulan kedua ketiganya udah biasa. Apalagi kalau udah bertahun-tahun. Ya. Jangan yang itu nyakiti, pedih. Kayaknya membahayakan kalau keseringan ya. Dan ada doanya sebenarnya. Diajar ke minggu tadi. Doa belum ya? Saya lewatkan kan panjang. Atau pakai bahasa kita kalau ada apa.
sebelum tidur itu ngomong dalam hati gitu, ya Allah bangunkan aku. Bukan kurang ajar gitu tuh. Karena setiap sisi kehidupan kita kan atur Allah yang atur kita. Kita bangun, tak bangun lagi itu pun itu urusan Allah. Maka sebelum tidur itu bangun, omongkan ya Allah, tolong bangunkan aku sebelum subuh. Atau tolong bangunkan aku ya Allah jam 3 kaki. Insya Allah bangun. Cuma kadang-kadang itu lesu baik nak berangkatnya itu. Kalau bangun pasti bangun. Ya. Berangkatnya itu yang berat. Bangun pasti. Ada lagi? Oh ya ini ada amalannya. Mana ngapa lagi? Kayak kemarin saya lewatkan saja. Cara bagi seorang supaya dapat bangun tidur pada waktu yang diinginkan. Baca surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 110. Ngapal lagi 3 ayat itu. Pada ayat ya. Surah Kahfi ayat 107 sampai 110. Sebelum tidur baca ayat itu. Terus dalam hati berdoa, minta bangunkan jam berapapun. Dari innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sampai falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kahfi 107 sampai 110. Oke, masih ada? Cukup? Cukup, nak masak dulu ya. Oke, alhamdulillah. Serahmat Allah, pertolongan Allah kita bisa taklim sore hari ini. Terima kasih juga ini alhamdulillah tidak ada panas-panasnya gitu, dapat bantuan dari hamba Allah. Semoga beliau sehat walafiat, keluarga besar, lancar rezekinya, dan kita juga yang mendoakan sama-sama dapat. Jadi kalau doakan orang tuh yang didoakan dapat, kita pun sama dapat insyaallah ya. Baik, ini saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.